Ya, kalau kita misalnya bicara mengenai calon pemimpin, ya Ganjar layak menjadi calon presiden, Prabowo layak menjadi calon presiden, ya. Bahkan to some extent menurut SMRC paling tidak dan Carta Politika, ya, itu Ganjar selalu terdepan nomor 1. Lah kok Jokowi ingin menjadikan dia menjadi nomor 2 Prabowo Ganjar. Tapi Prabowo mau menjadi nomor 2, Allahu Akbar, sama Megawati aja ngotot-ngototan, apalagi sama orang anak muda seperti Ganjar yang bagi Prabowo pasti anak kemarin sore gitu. Kira-kira begitu ya. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Pangi dalam keterangannya. Kalau kemudian akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ada 2 kemungkinan. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi, ya kan? Atau memang aktornya yang berubah. Atau jangan-jangan aktornya tidak pernah berubah, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat semuanya, kita lanjutkan pembicaraan kita ya. Pembicaraan kita terkait dengan Anies Rashid Baswedan atau ARB atau ABW ya. Dan ini menarik ya, perkembangan terakhir di mana Presiden Jokowi beri kode duetkan Prabowo Ganjar. Tapi kalau ditanyakan ke Carta Politika, nggak mau dong Prabowo Ganjar. Ditanyakan ke katakanlah buzzer, nggak mau dong Prabowo Ganjar, maunya Ganjar Prabowo. Yang paling penting adalah bukan Anies Baswedan. Ganjar Prabowo is okay ya, karena sudah masuk kolam sekarang. Kita bacakan sobat era sekalian dan kemudian kita akan ulas ya. Karena salah satu indikatornya adalah ini sepertinya karena merasa sulit lawan Anies. Ya kalau pemilunya nggak curang ya. Tapi kalau pemilunya curang ya susah juga. Tetapi kan penguasa mesti berhitung. Kalau terjadi kecurangan akan membawa korban yang luar biasa. Makanya kemudian tolong ya bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, bapak-bapak BIN ya. Kalaupun mungkin di masa lalu pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses pemenangan. Untuk 2024 berbuatlah bagi Republik ini ya. Netral lah, dan kalau siapapun yang menang jangan kemudian begini. Jangan kemudian kita berpretensi bahwa kecurangan yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan Republik. Mana ada menyelamatkan Republik dengan curang ya. Menyelamatkan Republik itu kalau kita tidak curang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhoi. Tapi ya itu kalau percaya sama Tuhan. Kalau cuma percayanya sama Tuhan ya susah ya. Jadi Tuhan dan Tuhan mirip ya. Kalau percaya kepada Tuhan bisa, tapi kalau percaya kepada Tuhan ya pastilah akan terus senantiasa berpihak ya. Keren cadas, jangan lupa ya. Luar biasa, kita udah panen madu di Lampung sana dan silakan pesan madu keren cadas. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan
Presiden Joko Widodo Jokowi kini secara terang-terangan menyebutkan nama pemimpin berambut putih. Ada dua tokoh dengan elektabilitas terkuat di sejumlah lembaga survei yang disebut Jokowi sebagai pemimpin berambut putih, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Perihal pemimpin rambut putih ini mulanya disampaikan Jokowi dalam acara Relawan Nusantara Bersatu tanggal 6 November lalu ya. Kok 6 November? Is it 6 November? Enggak dong. Sekarang kan udah tanggal berapa sekarang? Baru berapa hari yang lalu? Senayan. Jokowi saat itu mengatakan calon pemimpin dengan rambut putih adalah sosok yang benar-benar memikirkan rakyat. Berbeda dengan tokoh dengan wajah mengkilap dan tanpa kerutan. Jadi baru hari Sabtu yang lalu kok dia bilang ya. Beberapa hari kemudian Jokowi menyebut nama Ganjar dan Prabowo sebagai contoh pemimpin berambut putih. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Bahaupun Bide Bahana Tariu Borneo Bengkulu Raja Ngatau Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Radak Kang Pontianak, Kalimantan Barat, seperti dikutip dari Antara. Tadi bukan tanggal 6, tanggal 26. Jokowi mengatakan warna rambut pun akan terpengaruh jika seseorang selalu berpikir keras ya. Jokowi lantas menyebut 3 nama yang memiliki rambut putih, 2 diantaranya yakni Ganjar dan Prabowo. Termasuk juga rambut karena mikirnya sangat keras untuk rakyat, maka bisa saja rambutnya jadi putih dan banyak yang rambutnya putih seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto rambutnya juga agak putih. Dan lainnya, kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Pontianak. Duet Prabowo dan Ganjar merupakan salah satu isu terhangat menjelang Pilpres 2002 ampe. Pernyataan-pernyataan bernada kode dari Presiden Jokowi sebelumnya juga dikaitkan dengan keinginan menduetkan Prabowo dan Ganjar ataupun sebaliknya, yaitu jatah Prabowo hingga rambut putih yang langsung disasosiasikan kepada Ganjar. Menariknya, PKB menyebut kode dari Jokowi saat menghadiri acara relawan di GBK tertuju kepada Prabowo dan Ganjar. Prabowo dinilai mendapat kode wajah kerutan, sedangkan Ganjar dengan rambut putih. Waduh, saya bingung membaca kodenya. Pak Ganjar berambut putih tapi tidak berkerut. Pak Prabowo berkerut tapi rambutnya tidak putih. Ada sih yang berambut putih dan berkerut tapi saya tidak berani sebut namanya, kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan. Jazilul menilai Jokowi bikin teka-teki yang membuat penasaran, tapi kata dia Jokowi ingin pelanjutnya itu sosok pekerja keras yang dilambangkan dengan uban dan kerutan di wajah. Pada saatnya nanti akan terungkap siapa calon presiden yang dimaksudkan itu. Sabar ojo ke susu, ujarnya. Inilah susahnya ya. Ngapain pemimpin aja pakai kode-kodean dari presiden? Akankah duet Ganjar dan Prabowo bakal terwujud? Sejauh ini PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar belum memutuskan sikap soal Pilpres 2024 dan menegaskan seluruh keputusan ada di tangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Analisis duet Prabowo Ganjar, analisis Indostrategi Arif Nurul Imam menyebut dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 mengarah kepada Prabowo dan Ganjar. Menurut Arif, dukungan diberikan lantaran Prabowo dan Ganjar dianggap loyal dan komitmen pada program Jokowi. Dukungan Jokowi pada Pilpres ke depan setidaknya mengarah 2 tokoh yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang disingkat WOWO nanti. Pranowo Prabowo di WOWO. Arah dukungan tersebut lantaran kedua tokoh ini yang dianggap loyal dan komitmen terhadap program Jokowi selanjutnya, kata Arif. Arif menilai saat ini Jokowi mulai memberikan sinyal dukungan pada Prabowo dan Ganjar. Tidak hanya itu, Arif menilai ada keinginan Jokowi untuk menduetkan Prabowo Ganjar di Pilpres 2024. Karena itu sinyal dukungan mengarah pada kedua tokoh tersebut baik pada Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat dari lontaran dukungan di publik yang mengindikasikan dukungan pada kedua tokoh tersebut, boleh jadi ada keinginan Jokowi menduetkan 2 tokoh tersebut dalam Pilpres mendatang. Jadi tolong ya nanti Sandiaga Salahuddin Uno, Erick Thohir ya udahlah tetap jadi tim hori-hori karena bosnya sudah menentukan akan memilih Prabowo dan Ganjar. Arif menyebut peluang duet Prabowo Ganjar ini akan terbuka lebar sebab menurutnya nantinya Jokowi dapat menggalang dukungan parpol untuk duet Prabowo Ganjar tersebut. Soal peluang tentu terbuka lebar karena Pak Jokowi bisa menggalang dukungan parpol. Jadi peluang Prabowo Ganjar terbuka lebar, ujarnya. Ya, sobat daerah sekalian, itu tadi ya. Itulah tidak menariknya politik Indonesia. Kenapa? Karena sobat semuanya ya, kita kemudian dihalangi dengan presidensial threshold untuk menghadirkan banyak pemimpin. Padahal
Kita tahu bahwa yang namanya yang kita pahami adalah ya kalau kita misalnya bicara mengenai calon pemimpin, ya Ganjar layak menjadi calon presiden. Prabowo layak menjadi calon presiden ya. Bahkan to some extent menurut SMRC paling tidak dan Carta Politika ya. Itu Ganjar selalu terdepan nomor 1 lah. Kok Jokowi ingin menjadikan dia menjadi nomor 2 Prabowo Ganjar. Tapi Prabowo mau menjadi nomor 2, Allahu Akbar, sama Megawati aja ngotot-ngototan, apalagi sama orang anak muda seperti Ganjar yang bagi Prabowo pasti anak kemarin sore gitu. Kira-kira begitu ya. Karena secara Prabowo Subianto yang kelahiran 51 tahun ini usianya sudah 71 tahun. Ganjar Pranowo yang kelahiran tahun 68 usianya dalam tanda kutip baru 54 tahun. Jadi ada jarak kira-kira 17 tahun ya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Walaupun dalam pasangan-pasangan yang lalu wakil presiden selalu lebih senior dibandingkan presiden ya. Pada periode pertama SB JK, senior JK, SB Budiono, senior Budiono, kemudian Jokowi JK, senior JK, dan kemudian Jokowi Ma'ruf Amin apalagi ya. Oke. Tetapi sekali lagi ya ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah memang dari awal Presiden Jokowi bingung dia mau mengendorse siapa ya. Oligarki di belakang layar saya meyakini akan ke Ganjar. Tetapi Ganjar bukanlah sosok yang kuat untuk melindungi Presiden Jokowi seandainya step down. Seandainya nanti berakhir masa jabatannya dan ada gugatan-gugatan dari masyarakat ya mengenai keterlibatannya misalnya di KM 50 dan lain sebagainya. Termasuk juga soal kelanjutan proyek-proyek. Tapi kalau Prabowo adalah sosok yang kuat, yang bisa mengendalikan dan punya wibawa, punya jaringan termasuk di TNI dan Polri. Jadi ini soal yang barangkali dihitung oleh Presiden Jokowi. Karena itu dia pengen dua-duanya. Dua-duanya hadir dan dua-duanya menjadi backup dia. Itu satu skenario. Tapi tentu tidak mudah. Prabowo pasti ingin jadi nomor 1. PDIP dapat apa dia dengan mengajukan Ganjar Pranowo? Kenapa enggak PDIP misalnya mengajukan kalau begitu Puan saja dong, Prabowo Puan. Tapi kalau Prabowo Puan lagi-lagi orang mengatakan waduh capacity to win-nya kecil nantinya. Karena itu barangkali ini ideal bagi Jokowi adalah mengajukan Prabowo dan Ganjar bagi pribadi dia. Tapi bagi kolega dia belum tentu. Prabowo barangkali dianggap sosok yang terlalu independen dan barangkali akan susah dikendalikan oleh oligarki. Secara dia sendiri sebenarnya oligarki juga. Dia memiliki kekuatan politik, ketua umum partai politik, dia juga pebisnis, orang yang punya harta yang triliunan juga. Jadi dia memiliki kekuatan. Dia punya kekuatan yang jauh lebih powerful dibandingkan Ganjar dan Anies. Karena Anies tidak punya partai, tidak punya uang yang cukup juga. Hanya punya popularitas. Jadi sobat sekalian jauh lebih powerful Prabowo Subianto. Nah karena itu nanti negosiasinya alot dengan PDIP, bukan dengan Ganjarnya. Ya, Ganjar akan menjadi sosok yang akan dipaksa saja. You mau nurut apa enggak kira-kira begitu ya. Tapi akan dengan Teguh Umarnya yang akan susah. Termasuk juga dengan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Let's say misalnya, apakah Prabowo cocok dengan Luhut Binsar Panjaitan misalnya. Dan jangan lupa Muldoko juga kemudian deklarasi calon presiden. Apakah deklarasi Muldoko itu sesuatu yang tidak sepengetahuan presiden? Apakah sengaja untuk meramaikan pasar terlebih dahulu, testing the water, dan akhirnya barangkali nanti akan dicari mana yang paling ideal bagi istana. Oke, itu satu sisi ya. Jadi istana masih testing the water. Walaupun surveyor meyakini kalau Prabowo disatukan dengan Ganjar maka selesailah pertandingan. Mereka akan menang. Atau dibalik, kalau menurut versi Carta Politika Ganjar Prabowo akan menang satu putaran. Tetapi sekali lagi, apa iya Prabowo mau dijadikan cuma dalam tanda kutip wakil presidennya. Wakil presiden Ganjar lagi yang mungkin dia persepsi sebagai orang yang jauh lebih junior dibandingkan dia. Walaupun dalam konteks ini
JK pernah menjadi wakil presiden Jokowi yang sebenarnya bukan apa-apa dibandingkan track record JK sebelum Jokowi dijadikan calon presiden. Tetapi karena pada waktu itu dia populer, ya mau tidak mau JK yang menurun. Tapi sekarang Prabowo tidak kalah populernya karena ada survei yang memenangkan Prabowo, ada survei yang memenangkan Ganjar, dan ada survei yang memenangkan Anies Baswedan. Jadi masing-masing pihak. Nah di kubu Anies Baswedan nggak pusing sebenarnya. Ya Anies lah primus inter paresnya. Tapi pusingnya adalah kemungkinan sabotase ya. Jadi kalau kita bikin pantunnya itu, kan saya bikin pantun tuh. Jadi kemarin sama iseng-iseng di pesawat bikin pantun. Anies akan jadi presiden kalau tidak diganggu. Oke lah, nanti lupa ingat saya. Jadi sobat era sekalian, itu yang kemudian yang harus kita pahami ya. Anies sendiri sekarang ini kebingungannya adalah mencari calon wakil presiden yang membuat kohesivitas tiga partai ini makin kuat. Bukan sebaliknya bubrah nantinya. Karena ada skenario lain untuk menarik AHY ke dalam kubu di luar itu, yaitu menjadikan AHY wapres walaupun misalnya sama Erlangga dan berhadapan dengan Prabowo Ganjar, it could be possible. Prabowo Ganjar pasti menang, tetapi yang paling penting adalah bubar dulu koalisi Anies dan AHY akan mendapatkan panggung lebih besar, yaitu sebagai calon wakil presiden walaupun dia tahu tidak akan menang, tetapi penting bagi dia kalau dia mau bernegosiasi dan kemudian membesarkan Partai Demokrat atau membesarkan dirinya. Mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan kita tetap bisa menyaksikan adanya 3 calon biar Pilpres kita jauh lebih berkualitas ya. Jadi Anies sendiri, Ganjar sendiri, dan Prabowo sendiri, bahkan bila perlu Puan Maharani juga hadir dalam hal seperti itu. Oke. Coba kita baca komentar Sobat Era. Ya, coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Dari Maine Coon. Saya nggak tahu bagaimana bacanya. Bang Refli Harun, kenapa Presiden Anies tidak datang saja ke rumah RH? Saya harap nanti harus live. RH harus beli paket internet yang cepat atau minta wifi kalau live-nya di rumah beliau. Oh iya, kita akan minta, mudah-mudahan ya. Maunya saya juga begitu, dia yang datang ke tempat saya kan. Tapi masalahnya adalah saya tidak terlibat dalam negosiasi. Itu semata-mata anak saya yang kemudian bernegosiasi dengan tim Anies ya. Mudah-mudahan Anies pun aware ya kalau saya mau datang. Jangan-jangan dia pun nggak tahu nanti. Oh ya, saya punya jadwal ya. Mudah-mudahan tidak begitu nantinya ya. Atau last minute timnya baru ngasih tahu ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Lakone Petro Dadi Ratu akibatkan bumi Indonesia gonjang ganjing, habis Cianjur, mana lagi yang nyusul, korban gempa banyak yang gak keurus, presidennya malah kampanye terus ya. Keji tak Pancasilais. Ya memang Sobat Era sekalian, kita juga agak bingung kenapa Presiden Jokowi justru sekarang lebih sibuk berkampanye atau menyiapkan putra mahkota untuk Pilpres 2024. Secara etis agak aneh rasanya. Kenapa? Pertama, masa pemerintahannya itu masih 2 tahun lagi. 2 tahun kurang 1 bulan. Artinya ya masih ada kesempatan bagi dia untuk melakukan banyak hal. Kalau dalam masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden misalnya, itu masih separuh masa jabatan, 50% masa jabatan, sehingga harusnya berkonsentrasi untuk do something. Tapi sepertinya yang dilihat itu hanya tren survei saja. Jadi kita bingung ya, ada presiden yang terlalu sibuk untuk menyiapkan putra mahkota 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya bahkan. Ganjar juga live dong biar berimbang. RH harus tetap idealis dan netral mengembangkan pendidikan politik masyarakat. Justru Ganjar Pranowo itu adalah live pertama saya dengan Ganjar itu pada tahun 2020. Nanti kita akan live lagi ya. Akan live lagi dan biar objektif sekali lagi jawab pertanyaan dari RH Channel. Tapi terus terang saja mungkin mereka juga mikir RH Channel kok condongnya lebih ke Anies Sobat RH sekalian. Tapi it's okay. Pemimpin itu kan harus berani merangkul ya. Jadi kalau misalnya orang yang berbeda pendapat, maka ya dia tetap harus rangkul. Jadi karena itu Sobat RH sekalian, saya tidak ingin mengajukan pertanyaan, biarlah Sobat RH yang mengajukan pertanyaan. Termasuk kepada Prabowo Subianto nanti kalau bisa ya. Kita juga akan live dengan Prabowo Subianto seandainya dia mau juga.
secara dia senior ya, sama Rizal Ramli sudah, sama Gatot Nurmantio sudah, sama Lanyala Mataliti sudah ya, you name it. Yang belum sama Ridwan Kamil ya, sama Sandiaga Salahuddin Uno ya sudah. Jadi kita nanti akan lihat tokoh-tokoh politik lain. Karena saya kebetulan nggak punya nomor Ridwan Kamil, that's the problem. Padahal kita sama-sama lahir, sama-sama tanggal pernikahannya 7 Desember 1996 ya. Oke. Tugas kita saat ini perkuat doa dan terus meningkatkan ketakwaan agar mendapat pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Jangan kita melakukan kesalahan lagi, sayangi Indonesia ya. Ya sebenarnya one thing for sure, pemilunya harus jurdil. Karena kalau ditanyakan ke Pak Prabowo Subianto, dia yakin dia yang menang. Keyakinan itu rasanya tidak berubah sampai sekarang. Tetapi pertanyaannya kan tidak ada KPU yang memenangkan dia. Yang ada adalah KPU memenangkan Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin ya, atau sebelumnya Jokowi dan JK. Mau duet cuma Ganjar Prabowo, mau Ganjar sampai wapresnya dijamak, Prabowo, Erlangga, Puan, Erik, AHY, bahkan Jokowi sekalian, milenial nggak ngaruh, Anies harga mati for President 2024 ya. Ini kata Miss Virgin. Kita tidak tahu milenial yang lain ya. Jangan apa istilahnya? Jangan seolah-olah mewakili orang lain, padahal kita tidak pernah melakukan survei dan kita bukan pemimpin organisasi. Tapi it's okay ya, optimisme perlu ya, optimistis itu harus. Tapi yang jelas sebenarnya saya selalu berpikir pemilunya must be jurdil, jujur dan adil, itu yang paling penting ya, paling penting begitu. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat semuanya, ini kita bicara soal perkembangan terakhir ya. Kalau survei ya pegang aja lah, anggap saja Ganjar, Anies, Prabowo, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, bolak-balik itu aja ya. Karena kebetulan memang gara-gara presidensial threshold sosok lain tidak bisa hadir gitu, kira-kira begitu ya. Jadi sobat era sekalian, kita akan bahas mengenai pendapat Pangi Sarwi Caniago yang menarik ya. Pangi Sarwi Caniago, pemilih rasional cenderung pilih Anies Baswedan. Why? Tentunya ya. Oke, bahwa kita baca dan kita hayati, kita ulas ya. Oke, sobat era sekalian, sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka. Republik Merdeka, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan para pemilih rasional ya, rational voters. Temuan itu terpotret dari hasil survei terbaru Foxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago mengatakan data yang didapatkan menunjukkan adanya perbedaan mencolok karakter pemilih antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pangi mengurai pemilih Anies memilih berdasarkan alasan rasional dengan melihat prestasi dan kinerja. Sedangkan Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis di mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Sementara Prabowo dipilih karena faktor psikologis di mana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama. Dalam temuan survei ini ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Pangi dalam keterangannya. Yang menurut cebonger itu tidak ada prestasinya ya. Dalam model pertanyaan yang sama, kata Pangi tercatat sebesar 42,0% menjawab Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4% dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas. Segmen pemilih rasional menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas, dan kompetensi sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting, ujar Pangi. Oleh karena itu, masih kata Pangi, kandidat yang berprestasi menjadi pilihan paling objektif di segmen ini. Janji politik yang sifatnya wacana dan sebatas angan-angan sangat tidak relevan, mempengaruhi pemilih yang rasional. Pemilih lebih percaya bukti bukan janji.
Hal ini tentu saja akan menguntungkan calon presiden yang mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang mempunyai segudang prestasi. Rekam jejak ini akan lebih mudah untuk dikapitalisasi sebagai sarana untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin sebagai seorang presiden, pungkasnya. Jadi, sobat era sekalian, itu tadi ya, Vox Populi Center ya, Vox Populi Center yang melihat dari soal ini ya, soal yang terkait tentunya dengan survei yang dia lakukan bahwa kalau pemilih rasional pilihnya Anies Baswedan, kira-kira begitu ya. Jadi sobat era sekalian, kita lihat lebih lanjut ya. Dan kalau seandainya memang pemilihnya itu terdidik ya, makanya perlu yang namanya voter education. Memang mereka akan memilih pemimpin yang kira-kira bisa menunaikan janji kepada pemilihnya, achievement, prestasi ya. Dan biasanya mereka akan melihat parameter yang betul-betul objektif. Nah, dalam konteks ini sobat era sekalian, kalau kita bandingkan ya, kadang-kadang orang mikir lucu. Membandingkan Jokowi yang Presiden Republik Indonesia 2 periode dengan Anies Baswedan. Ya enggak bisa dibandingkan, ojo dibanding karena ya tentu saja beda lah ya kan. Satu presiden 2 periode dan satunya gubernur. Ruang lingkup kerjanya beda, anggarannya beda ya. Rentang kendalinya beda. Jadi bandingkannya dengan siapa? Ya bandingkan dengan calon, dengan Prabowo ya kan. Anies, Ganjar. Nah dari situ kita objektif. Kalau kita bicara tentang memimpin suatu daerah, apakah Ganjar berhasil di Jawa Tengah? Kalau berhasil, indikator keberhasilannya apa? Biar objektif, jangan penampilannya doang ya, merakyat dan lain sebagainya. Kan kita juga bingung kalau nggak ada achievementnya. Anies apa achievementnya dan Prabowo apa achievementnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah dari sana kira-kira bisa nggak dibandingkan siapa yang paling berprestasi ketika memegang jabatan. Apakah Ganjar yang sudah menjabat selama kurang lebih 9 tahun ya? Apakah Anies yang menjabat 5 tahun paripurna? Apakah Prabowo yang menjabat selama lebih dari 3 tahun? Nah itu saja dari durasi kan gak bisa dibandingkan. 3, 5, dan 9 tahun. Harusnya Ganjar Pranowo yang paling bisa dilihat prestasinya. Karena kalau kita melihat prestasi Anies ketika jadi menteri ya nggak relevan juga. Karena cuma berapa lama kan, nggak terlalu lama juga. Jadi sering kita ngotot soal prestasi orang. Tetapi kita nggak jelas indikatornya apa untuk mengatakan orang itu berhasil atau tidak. Nah sebenarnya yang paling mudah dinilai itu adalah 1 periode jabatan yang utuh. Jadi Prabowo akan dinilai nanti setelah dia selesai dari Menteri Pertahanan. Jadi 1 periode yang utuh. Tapi jangan lupa Prabowo pun gak bisa juga dinilai sebaik-baiknya karena dia bukan kepala daerah, bukan primus inter paresnya. Bagaimanapun kan dia bergantung pada presiden juga gitu. Yang bisa dibandingkan Ganjar ketika dia 2 periode. Tapi sebenarnya kalau mau kita bandingkan ya kira-kira pada periode yang crossing saja. Apa yang dilakukan Ganjar dan apa yang dilakukan Anies misalnya. Tapi itu pun tetap saja nggak bisa dibandingkan. Karena itu sebenarnya ya kepada para pembanding ini ya silahkan membandingkan sefair-fairnya antara prestasi Ganjar, prestasi Anies dan prestasi Prabowo dengan objektif tanpa sentimen. Nah dari sana kita akan tahu siapa yang sesungguhnya berprestasi. Kira-kira begitu ya. Oke. Wow, Bang Refli Harun hebat, jenius, mantap, keren, jaras. Pertama jeniusnya di mana, hebatnya di mana, mantapnya di mana. Kemudian ada lagi, wow Pak Anies Rashid Baswedan itu orang hebat, jenius, baik, jujur, benar, amanah, mantap, keren, jaras ya. Jadi kalau kita membandingkan ya bandingkanlah apple to apple objektif ya, jangan dengan sentimen tapi dengan argumen. Kalau dengan sentimen ya susah. Karena saya tidak pernah mendengar ya apa achievement dari Ganjar yang bisa kita kuantifikasi misalnya, ya kan? Baik kualitatif maupun kuantitatif tentunya. Apa keberhasilan Prabowo yang kuantitatif kualitatif? Apa keberhasilan Anies yang kuantitatif dan kualitatif? Ya Anies saya pernah lihat ya apa-apa saja prestasinya, tetapi sekali lagi ya mungkin bisa dibandingkan, mungkin tidak juga ya. Oke.
Yang pilih Ganjar bukan karena prestasinya tapi milih karena masih sakit hati Ahok dikalahkan Anies. Kemudian saya yakin Bung Repli satu frekuensi dengan Anies. Satu frekuensi dalam pengertian saya ingin kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu siapapun yang mau membawa kebaikan ya pasti saya dukung. Ya. Jadi kalau misalnya kebaikan itu diletakkan dalam kerangka demokrasi misalnya, ya yang akan saya dukung adalah ya pemimpin yang bisa membawa demokrasi, kan kira-kira begitu. Pemimpin yang bisa membawa demokrasi, yang bisa mengembangkan, membuat demokrasi tumbuh, flourish ya kan. Itu yang akan saya dukung. Kemudian pemimpin yang bisa melindungi hak asasi manusia, pemimpin yang mau menegakkan hukum, itu pasti saya dukung. Siapapun dia. Tapi kalau pemimpin yang jadi alat oligarki ya enggak lah. Pemimpin yang tidak mau peduli dengan matinya 6 anak manusia, ya enggak lah ya kan. Yang kita butuhkan adalah pelindung, pengayom, pensejahtera masyarakat, kira-kira begitu. Pekalongan hadir Bang, Pak Anies lebih unggul, tak bisa dipungkiri mayoritas pendukung Jokowi berpendidikan rendah, zero logic. Salam Bang dari Pekalongan, Pak Anies juga merakyat bukan hanya Ganjar. Yang tidak rasional itu yang tidak mau turun dari kursi empuknya. Puyeng mikir politik sekarang ya, jangan puyeng-puyeng. Pikir saja yang mampu kita pikir ya. Oke, sentimen itu rezim ini Bung, kalau argumen dipidanakan. Kemarin kita ikut rombongan satu bus ke GBK dari Cilegon. Lumayan 120.000 plus makan siang, tapi tetap kita dukung Anies, sekali-kali kita prank Jokowi. Luar biasa ya. Salam dari Pekanbaru Bang, salam 0%. Dukung boleh saja kepada siapa saja, tapi yang realistis saja. Dulu saya dukung Jokowi tapi saat ini berubah. Ya sebenarnya berubahnya itu bukan karena sentimen, karena ternyata orangnya yang berubah sudah. Atau jangan-jangan kita nggak pernah tahu gara-gara presidential threshold ya kan. Coba imagine ya, kita disuruh memilih antara Prabowo sama Jokowi di 2014. Satu, menantu Soeharto, penguasa otoriter, ya kan, hidup mewah ya, punya kekayaan triliunan, punya kuda ya, rumahnya gedungnya minta ampun, punya helipad ya, punya helikopter juga. Jangan-jangan ya, saya helikopter tahu apa enggak, ada apa enggak saya enggak tahu, tapi helipad punya ya. Kalau kita ke rumah Rocky Gerung kesananya lagi, pernah saya lewati juga satu kali. Lalu dianggap pelanggar HAM. Melawan Jokowi yang kita tidak tahu track recordnya tapi dianggap baik. Ada prestasi SMK, kemudian dianggap wali kota terbaik. Prabowo sendiri bilang wali kota terbaik di dunia. Kemudian macam-macam lah, termasuk dapat kalau nggak salah Bung Hatta Anti Corruption Award ya kan. Karena orang waktu itu sangat melihat, wah ini bagus nih wali kota nih, lugu, anti korupsi dan lain sebagainya, sederhana, sehingga orang banyak kepincut ya kan. Kalau kemudian akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ada dua kemungkinan. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi ya kan, atau memang aktornya yang berubah. Atau jangan-jangan aktornya tidak pernah berubah tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Sederhana kan. Nah, kalau kita bicara ekspektasi atau tingkat kepuasan, ya masing-masing orang berbeda. Pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ya puas, bahkan sejak hari pertama pun puas dia. Dia tidak lagi melihat, mengevaluasi bagaimana pemerintahan berjalan, pokoknya puas. Karena kalau diletakkan dalam kerangka demokrasi, hak asasi, konstitusi dan pemberantasan korupsi, mereka puas karena mereka terlindungi. Ya kan? Kalau korupsi nggak diapa-apain, ya kan? Kalau mengkritik pemerintah, mengembat orang yang mengkritik pemerintahan nggak diapa-apain, tapi sebaliknya terjadi pada perlakuan berbeda kepada mereka yang mengkritik. Nah, jadi sehingga ya wajar saja kalau tidak puas karena kita menginginkan kebaikan bersama. Jadi frekuensi itu adalah kebaikan bersama. Jadi kalaupun Anies menang, ya saya nggak mau pendukung Anies saja yang kemudian bisa menikmati demokrasi, menikmati perlindungan hak asasi, menikmati menghargai konstitusi dan juga melakukan diberantas korupsinya. Tapi itu berlaku kepada semuanya. Jadi kita harus objektif dalam konteks ini ya, sahabat era sekalian. Karena itu didiklah pemilih agar menjadi pemilih yang rasional, sehingga ketika dia memilih dia akan betul-betul menimbang calon mana yang akan membawa mudarat
kebaikan, kemanfaatan bagi bangsa ini bukan memecah belah, memprovokasi untuk menjadi presiden yang sebelah. Presidennya kan presiden The Republic of Indonesia, bukan presiden The Relawan ya. Itu saja sobat era sekalian, kita lanjutkan penontonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.